Saya ingin bertanya kepada Pak Sarlandi yang dulu menjadi wakil bupatinya Pak Nixon di periode sebelumnya. Kita tahu Tapanuli Utara mempunyai utang PEN, ya, hampir 400 miliar, dan itu membuat keuangan Tapanuli Utara krisis, sangat krisis. Cicilan kita itu hampir 70 miliar per tahun, ya. Sehingga apa? Sehingga ruang fiskal Tapanuli Utara itu sangat terbatas sekarang. Untuk belanja modal hanya 100 miliar, 105 miliar untuk PAPBD 2024. Coba kita bayangkan apa yang bisa dibuat oleh Tapanuli Utara dengan 105 miliar. Ya, sangat-sangat kecil sekali. Padahal dana untuk pembayaran hampir 70 miliar. Nah, hasilnya apa yang kita lihat? Lampu taman. Nah, sekarang kita lihatlah di Siborong-Borong, di Tarutung, banyak sekali lampunya yang sudah rusak. Hampir 20 miliar untuk lampu. Nah, ini mencemaskan, ya, masyarakat ini. Andai saja lampu-lampu itu dibuat untuk daerah-daerah tertinggal, penerangan, itu pasti sudah sangat bermanfaat. Pertanyaan saya, ya, bukan justifikasi yang saya tanya, tapi bagaimana pikiran pasangan ini, pasangan nomor 1 untuk, ya, menyehatkan ruang fiskal di Tapanuli Utara untuk tahun-tahun mendatang. Karena kita sudah sakit. Bagaimana caranya untuk menyehatkan itu? Terima kasih. Iya, baik. Dan terima kasih kami ucapkan, kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai dari saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Sayangnya saudara tidak pernah bekerja di pemerintah daerah. Tidak ada. Itu yang saudara tanyakan kepada saya. Kalau Pemda itu menyalahi aturan, itu BPK akan menangkap kita. PEN itu pemulihan ekonomi nasional ketika ada bencana dunia mengenai COVID. Kalau saya apapun akan saya pinjam di negara ini, asal masyarakat saya bisa hidup terus, bisa safety. Tetap tenang, tidak bertepuk tangan. Dan dana PEN tidak mempengaruhi fiskal. Siapa yang bilang? Kalau fiskal atau pemerintah daerah minus uangnya, yang boleh mengatakan itu bukan saudara, BPK. Itu peraturan perundang-undangan. Buktinya, semua masih gajian PNS, semua masih hidup masyarakat. Masalah lampu, saya kira saudara kalau duduk juga, kita perlu keindahan. Bayangkan kita pinjam 400 miliar, itu kita, ekonomi kita naik 1,5%. Bahkan di Sumatera Utara yang tertinggi pada saat kita meminjam 400 miliar. Nah, masalah lampu rusak sekarang, ya namanya lampu harus putus dong. Masa nyala terus? Dia di rumah kita aja kalau nyalain ya mati juga. Dan itu harus diganti. Nah, yang bertanggung jawab sekarang, ya saya tidak lagi di sana. Ya harusnya tanya ke PJ Bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu Bapak selesai. Iya. Bapak Ibu mohon untuk tetap tertib dan tenang. Ya, baik. Dan selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 90 detik dimulai dari saat Anda berbicara, silakan. Kita bicara perencanaan di sini. Saya lihat Tapanuli Utara sebelumnya itu tidak ada perencanaan. Sehingga apa? Sehingga kita investasi, ya, hampir 400 miliar untuk sesuatu yang tidak ada manfaat, relatif tidak ada manfaatnya. Kita bicara misalnya pemulihan di 2022, ya, 1%, 1,sekian% meningkat. Tapi kita lihat sekarang, apa yang terjadi? Kenapa? Karena konsumsi sementara itu hanya konsumsi sementara. Ada pembangunan, kemudian ada konsumsi di sana. Tapi tidak berkelanjutan. Nah, ini salahnya, tidak direncanakan dengan baik. Kita lihat kabupaten tetangga, mereka hati-hati sekali dalam proses peminjaman. Karena mereka takut, ruang fiskal mereka terbatas. Nah sekarang, ruang fiskal 100 miliar, apa yang bisa dibangun di Tapanuli Utara ini dengan 100 miliar? Kalau dikatakan tidak terganggu keuangan kita, kita lihat sekarang, ada insentif-insentif yang sudah terlambat. Ya, ini pengakuan ini, bukan saya mengatakan, pengakuan Pak Sarlandi. Kemudian,
PAUD, dana guru-guru PAUD juga terlambat 3 bulan, terlambat 4 bulan. Ini karena apa? Karena sekarang itu pemerintah itu bingung anggaran dari mana diambil. Nah, kita takutkan nanti pemerintahan kalau nanti pasangan nomor 1 masuk ya, padahal tidak ada koneksi dengan pusat, kita takutkan Tapanuli Utara ini tidak kemana-mana. Itu ketakutan kita. Jadi pasangan 02 saya pikir ini akan bisa menjawab itu. Karena ruang fiskal kita itu 100 miliar. Kalau kita pastikan dana alokasi khusus bertambah di Tapanuli Utara 150-200 miliar, kita bisa lengang ruang fiskal kita. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Baik, Bapak Ibu mohon tenang. Akan saya lanjutkan. Terima kasih. Iya, izin Bapak sebentar. Saya akan sampaikan terlebih dahulu. Kami akan persilakan kembali kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu yang akan saya berikan 90 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Makanya wawasan kita itu jangan terlalu kedaerahan. Negara ini tiap tahun meminjam ke negara luar. Bahkan tahu sekarang utang negara ini 8.600 triliun. Itu negara loh. Lah sekarang kita mau menyelamatkan perekonomian pada saat COVID. Ini bukan persoalan COVID hanya di Tapanuli Utara. Saudara jangan mengatakan itu perencanaan yang salah. Kalau perencanaan usulan kita itu ke Menteri Keuangan, SEKIP itu PT SMI, tidak benar, itu pinjaman tidak akan dikucurkan. Jadi ada dulu usulan kita dan dianggap keuangan Tapanuli Utara sehat. Makanya Tapanuli Utara mendapat juara 3 penanganan COVID. Dan kita mendapat penghargaan dari pemerintah, dari Menteri Keuangan. Kalau salah itu perencanaan, bagaimana mungkin Tapanuli Utara bisa 10 kali berturut-turut dapat WTP dan mendapat penghargaan dari negara. Makanya sebetulnya apa salah kalau ada pinjaman? Harusnya Bapak lihat semua di negara ini hampir 90% diberikan PEN. Terima kasih. Baik, terima kasih, waktu Anda selesai Bapak. Tenang, tenang para pendukung paslon, tenang. Kita akan melanjutkan kembali rangkaian berikutnya. Selanjutnya, calon wakil bupati nomor urut 1 akan bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya. Waktu Anda 90 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Saudara Denny. Apakah saudara mengetahui data Dukcapil bahwa jumlah petani sebanyak kurang lebih 73.000 KK di Tapanuli Utara? Ada janji politik saudara akan memberikan bantuan senilai 10 juta rupiah per KK setiap petani. Berarti jumlah setiap tahun senilai 730 miliar. Sementara APBD Tapanuli Utara tahun 2024 ini perbandingan hanya 1,47 triliun. Semoga saudara paham struktur anggaran APBD. Dan saya akan jelaskan struktur APBD tahun 2024 yang sumbernya dari DAK, DAU, PAD, DBH, dan sumber pembiayaan sah lainnya sebagai berikut. 1. Belanja pegawai dan belanja barang aja sudah 1,02 triliun. Hibah dan bantuan sosial 60,8 miliar. Belanja modal 107 miliar. Belanja tak terduga 6 miliar. Belanja DD dan ADD 267 miliar. Belanja bunga 3 miliar. Total seluruhnya 1,47 triliun. Maka jika Anda memberikan 10 juta rupiah, maka mengurus anggaran sebesar 730 miliar. Sisa anggaran APBD hanya 740 miliar. Belum lagi menghitung beasiswa. Apakah ini janji palsu atau hanya hayalan? Mohon penjelasan. Baik, waktu Anda selesai dan terima kasih. Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Sarlandi. Berarti kami berhasil menarik perhatian pasangan 01 dengan janji kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak ada janji palsu sebenarnya di sini. Kita lihat jumlahnya, ya. Kemudian kita tidak bilang itu, kita tidak sampaikan bahwa uang itu langsung dikasih, cash and carry. Siapa yang mengatakan itu?
Siapapun tidak akan berani menyatakan itu. Bukan cash and carry, tapi kapasitas, nominalnya. Ya, nominal itu apa? Kalau untuk petani banyak sekali bantuan dari pemerintah. Ya, bisa pupuk, bisa bibit, dan juga fasilitas untuk alsintan dan lain-lain. Dan juga kita bisa manfaatkan itu untuk menyangga, ya, menyangga harga dari produk-produk pertanian. Jadi bukan seperti pandangan dari pasangan 01 yang menyatakan bahwa kita kasih 10 juta, kemudian mereka tepuk tangan. Bukan, kita tidak ingin, pasangan 02 tidak ingin mengajari petani itu meminta-minta, tapi kita fasilitasi mereka. Nah, nominal yang 10 miliar itu kita sudah hitung, ya. Itu bisa melalui pupuk, bisa melalui bantuan bibit, dan juga bisa melalui bantuan alsintan, dan untuk menyangga harga. Nah, saya petani, saya pengalaman tomat saya harga 6.000, turun ke 3.000, turun ke 1.000. Kita tidak ingin masyarakat Tapanuli Utara mengalami hal yang sama semuanya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan fasilitasi itu nanti, ya. Dengan cara apa? Kita bisa sanggah harga mereka, ya. Kalau misalnya untuk harga tomat kita buat harga di sekitar 3.000, 3.500, mereka sudah bisa, ya, mendapatkan untung kecil. Jangan sampai rugi. Dan jangan juga nanti, ya, harganya terlalu tinggi sehingga Pak, sehingga masyarakat tidak bisa membelinya. Nah, uang yang 10 juta itu Pak Sarlandi bukan cash and carry, biar dicatat itu, ya, dicatat dengan garis bawahi. Bukan cash and carry, tapi 10 juta itu adalah memfasilitasi petani. Dan kita juga tidak katakan bahwa itu program satu kali, karena pemerintahan ini berlanjut. Ada 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima. Kami 5 tahun nanti akan menjabat, itu kira-kira. Suaranya masih tetap bisa dijaga, kami mohon untuk tetap tenang. Baik, terima kasih, kami persilakan calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Anda nanti sebagai leadership, yang pertama dibutuhkan adalah konsisten dan komitmen. Ketika Anda dalam kampanye menyampaikan itu, rakyat itu menangkap, oh ini. Tapi ketika saudara ngeles lagi bahwa itu nanti-nanti, kita belum hitung. Ketika saudara mengatakan bahwa akan ada sarjana setiap rumah, hitung saja berapa biaya mereka sampai tamat. Dan saya ada lihat itu dari pidato saudara. Kita sebetulnya mau membangun Tapanuli Utara ini perlu sebetulnya kejujuran. Akses ke pusat, PDP itu nomor 1 pemenang di negara ini. Ketua DPR aja masih puan kok. Bagaimana kami tidak punya akses ke sana? Saudara kalau bupati, tiada ini pun. Kalau ngelok menteri, itu udah biasa saya lakukan. Karena saya pernah penjabat bupati. 2 kali sekretaris daerah. Suaranya dijaga, apa suaranya itu sebetulnya? tenang. Jadi jangan saudara katakan kita nggak punya akses. Ketua DPR Republik Indonesia masih Puan Maharani. Tapi jangan saudara mengatakan janji palsu atau ngeles untuk masyarakat Tapanuli Utara. Terima kasih. Baik, wartawan saya tetap tenang, tidak bertepuk tangan. Dan terima kasih, kami persilakan berikutnya kembali kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, kalau Pak Sarlandi menyatakan kami berjanji palsu, saya sangat sedih sebenarnya. Karena apa? Tidak ada yang palsu di sini. Di sini adalah kita memfasilitasi. Dan coba Bapak tunjukkan di mana kami tuliskan cash and carry di sana. Ya, di mana kita tuliskan cash and carry 10 juta langsung dikasih ke petani. Kita juga bukan Santa Claus Pak Sarlandi, ya. Di sini pemerintah ini tidak ada yang Santa Claus yang bisa memberikan semua itu untuk warganya. Tapi kita fasilitasi mereka. Jadi kita sudah menghitung itu sebenarnya. Anggaran itu ada, ya. Anggaran itu ada. Nah, kita nanti lakukan itu dengan cara apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Pupuk, bibit, alsintan, dan menyangga harga. Ini, 4 hal ini. Kalau 4 hal ini kita lakukan, saya yakin petani akan terbantu. Jangan kita melukai hati petani dengan memberikan janji yang tidak bisa kita tepati. Nah, kami akan menepati ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah satu sarjana itu minimal di satu keluarga, ya. Nah, ini saya pikir ini bukan iming-iming. Saya sarjana karena beasiswa. LGTP sarjana karena beasiswa. Ini yang kami encourage, ini yang kami semangati untuk semua warga. Dari mana caranya? Kita fasilitasi